What's up guys, kembali lagi dengan saya di review film. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Blade yang dirilis pada tahun 1998 dan dibintangi oleh Wesley Snipes. Film ini menceritakan kisah seorang pemuda bernama Blade yang mana si Blade ini bekerja sebagai pemburu vampir. Bagaimana kelanjutannya? Inilah Blade. Diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah sakit yang sedang mendapat pasien yang terluka parah di bagian leher. Dan si pasien sedang dalam mengandung. Karena lukanya terlalu parah, dokter hanya bisa menyelamatkan si anak yang kita tahu anak tersebut adalah Blade. Beberapa tahun kemudian kita melihat di jalanan seorang wanita membawa pria ke sebuah pesta, yang mana pesta ini adalah pesta para vampir. Dan terlihat dari splinter air keluar darah sehingga para vampir hendak memakan si pria itu. Namun tiba-tiba Blade dengan senjatanya datang menyerang semua vampir. Dan terlihat juga Blade membakar salah satu vampir, namun tidak sampai mati. Karena Blade mengatakan untuk menyampaikan salamnya kepada Deacon Frost. Regards to Frost. Beberapa saat kemudian, para polisi dan tim medis datang menyelamatkan vampir yang terbakar tadi dan membawanya ke sebuah rumah sakit. Vampir yang bernama Queen sudah sampai ke rumah sakit dalam keadaan hangus. Terlihat dua orang dokter bernama Curtis dan Karen sedang memeriksa keadaan Queen yang sudah gosong. Di sela-sela pembicaraan tentang hubungan asmara mereka, tiba-tiba Queen terbangun dan langsung menggigit Curtis hingga tewas. Karen yang ketakutan mencoba melarikan diri, namun apalah daya, Karen sempat terkena gigitan. Di saat Queen sedang menggigit Karen, tiba-tiba Blade datang dan langsung memotong salah satu tangan Queen. Di detik-detik Blade ingin membunuh Queen, tiba-tiba dua orang polisi datang menembaki Blade sehingga Queen dapat melarikan diri. Karena rumah sakit yang sudah dikepung oleh polisi, Blade pun berniat melarikan diri. Namun dia terhenti karena melihat Karen yang sudah sekarat. Blade yang tidak tega langsung membawanya ke markas agar diobati oleh Whistler. Sedikit informasi, Whistler adalah rekan seperjuangan Blade. Tugas Whistler adalah untuk membuat senjata pembunuh vampir dan obat-obatan bagi mereka. Di lain tempat terlihat para dewan vampir sedang berkumpul karena mereka kewalahan untuk menaklukkan Blade. Dan ditambah lagi oleh permasalahan dari Deacon Frost, salah satu petinggi vampir, namun dibenci oleh dewan lain karena kegiatannya yang sangat mencolok sehingga mereka sangat mudah dilacak oleh Blade. Di dalam rapat ini, vampir bernama Dior Dragonetti sempat menyinggung kalau Frost bukanlah vampir berdarah murni. Jadi guys, vampir ada 3 jenis, yaitu vampir dari lahir namun anti matahari, dan perak atau senjata yang digunakan oleh Blade. Vampir infeksi, contohnya seperti Deacon Frost dan Queen, dan vampir-vampir yang ada di jalan-jalan. Vampir Daywalker atau makhluk siang, contohnya adalah Blade, dan satu-satunya hanyalah Blade. Yang mana Blade ini memiliki semua kekuatan vampir namun tidak dengan kelemahannya. Itulah mengapa Blade membutuhkan serum untuk menekan kehausan dia akan darah. Kita berpindah ke markas Blade. Terlihat Dr. Karen sudah terbangun dari pingsannya. Dan pada saat Dr. Karen sedang keliling ruangan, tanpa sengaja Karen melihat Whistler sedang menyuntikkan serum kepada Blade. Informasi tambahan guys, fungsi serum ini adalah untuk menekan rasa haus Blade akan darah. Secara Blade juga kan golongan vampir, ya kan? Gitu deh guys. Whistler yang menyadari Karen sedang melihat kegiatan mereka langsung mengejarnya. Setelah itu mereka berkenalan dan kita tahu juga Dr. Karen ini adalah seorang hematolog atau ahli penyakit darah. Setelah berkenalan dan menjelaskan beberapa hal kepada Karen, Blade pun mengantarkan Karen ke rumahnya. Blade juga sempat mengingatkan agar Karen segera mungkin untuk meninggalkan kota tersebut jika Karen masih ingin hidup. Karen yang tidak tahu apa-apa sempat mengatakan bahwa Karen punya bukti dan bisa melaporkannya ke polisi. Namun Whistler berkata bahwa para vampir juga menguasai polisi. Apakah jangan-jangan vampir adalah elit global atau elit global adalah vampir? Lanjut.
Kita berpindah ke markas para vampir. Terlihat Frost dan Dragonetti sedang ribut di perpustakaan karena Frost yang sedang menerjemahkan bahasa kuno. Di tempat lain, Blade sudah sampai mengantarkan Karen ke rumahnya. Dan saat Karen naik lift, dia melihat dua orang yang memiliki tato kecil bentuk yang sama. Setelah Karen keluar dari lift, dua orang aneh tersebut sempat mengikuti Karen, namun mereka tiba-tiba hilang di sebuah koridor. Sesampainya di kamar, tiba-tiba seorang polisi bernama Krieger datang dan mencoba membunuh Karen. Namun lagi dan lagi, Blade datang dan menghajar si Krieger sehingga Karen pun selamat. Jadi guys, si Krieger ini adalah familiar atau kaki tangan vampir dan kebetulan Krieger adalah bawahan Deacon Frost. Blade juga sempat melihat kantong darah di mobil patroli Krieger dan Blade bertanya kemana darah tersebut akan dikirim. Namun karena Karen terus mengganggu, Krieger pun berhasil melarikan diri. Singkat cerita, pada malam hari terlihat Blade masih memantau mobil yang digunakan oleh Krieger. Karena Blade percaya kalau Krieger pasti akan kembali. Dan benar saja, Krieger datang menjemput mobil tersebut sehingga Blade langsung mengikutinya. Dan terlihat Krieger berhenti di sebuah restoran. Blade dan Karen langsung masuk setelah menghajar satu orang penjaga. Setelah masuk, Blade menangkap Krieger dan mempertanyakan pintu masuk menuju markas para vampir. Krieger yang takut langsung mengatakan sejujurnya. Setelah mengetahui pintu masuknya, Blade dan Karen langsung masuk dan mereka bertemu dengan Pearl. Pearl adalah vampir yang menjaga ruang arsip para vampir. Ruang arsip ini ibaratkan sebuah perpustakaan yang menyimpan sejarah para vampir. Di lain tempat terlihat Frost berhasil menerjemahkan naskah-naskah kuno dan beberapa saat kemudian Krieger datang dan melapor kalau Blade menggagalkan Krieger untuk membunuh Karen. Frost yang kesal langsung menggigit Krieger hingga wasted. Kita berpindah ke Blade yang sedang menginterogasi Pearl, si penjaga arsip, yang mana kita tahu naskah-naskah kuno yang diterjemahkan oleh Frost bertujuan untuk membangkitkan La Magra atau Roh 12. Informasi tambahan, La Magra adalah dewa para vampir atau dewa darah. Setelah Blade mengambil satu data, Blade dan Karen memasuki sebuah ruangan yang penuh dengan kertas bertuliskan simbol-simbol. Di sela-sela mereka sedang mencari tahu, tiba-tiba satu orang anak kecil dan Queen datang menyerang mereka. Karena kurangnya persiapan, Blade berhasil ditangkap dan sempat dipukuli oleh Queen. Namun terdengar dari earphone yang digunakan oleh Blade bahwa ternyata Whistler datang menolong mereka sehingga mereka dapat melarikan diri dengan baik dan selamat tanpa ada kekurangan suatu hal apapun. Di markas Blade, Whistler menjelaskan latar belakang Blade yang mana Blade adalah seorang vampir, namun dia tahan terhadap segala kelemahan vampir. Asal-usul Blade menjadi vampir adalah karena pada saat ibunya sedang mengandung, tiba-tiba seorang vampir datang menggigitnya, sehingga DNA si vampir itu masuk ke dalam kandungan sang ibu, dan lahirlah Blade yang memiliki DNA vampir, namun tidak dengan kelemahan para vampir, yang mana Blade memiliki kehausan akan darah. Dan di sini juga kita tahu alasan mereka membunuh vampir adalah karena dendam dengan cerita masing-masing. Seperti Whistler dendam karena istrinya dibunuh oleh vampir dan Blade karena ibunya dibunuh oleh vampir sehingga dia juga memiliki DNA vampir. Kita berpindah ke Frost yang sedang membawa Dragonetti ke pinggir pantai untuk dijemur di matahari sehingga tewas. Dan setelah itu, Frost datang menjumpai para dewan dan mengatakan kalau dia membutuhkan 12 orang sukarelawan. Di markas Blade, Dr. Karen menemukan sebuah serum bernama EDTA yang dapat meledakkan vampir jika serum tersebut masuk ke tubuh mereka. Terlihat juga pada saat Karen sedang memeriksa lukanya, Whistler datang dan memeriksa keadaan Karen, yang mana Whistler mengatakan kalau Karen hanya dapat bertahan 1-2 hari sehingga Karen akan menjadi vampir. Di siang hari yang cerah, terlihat Blade sedang berjumpa dengan Deacon Frost di sebuah taman dan meminta Blade bergabung dengannya. Namun seperti biasa, Blade tidak mau. Pada saat Blade hendak menyerang Deacon, namun gagal karena Deacon melemparkan seorang anak yang dia pegang. Sedikit informasi alasan Deacon Frost bisa bertahan di bawah sinar matahari adalah karena dia menggunakan sunblock itu guys ya. Lanjut, kita berpindah ke Whistler dan Dr. Karen yang sedang meneliti darah vampir, yang mana vampir tidak memiliki hemoglobin yang cukup di darahnya sehingga mereka harus meminum darah manusia untuk mempertahankan hemoglobin tersebut. Beberapa saat kemudian Frost dan anak buahnya datang dan menghajar Whistler hingga sekarat. Mereka juga membawa Dr. Karen
Saat Blade sudah kembali, dia melihat Whistler dalam keadaan penuh luka ditutup dengan kain putih. Saat Blade membuka kain tersebut, Whistler membicarakan bahwa darah Blade adalah bahan utama untuk membangkitkan Lamagra atau Dewa Darah. Setelah menyampaikan beberapa hal, Whistler meminta senjata Blade untuk bunuh diri karena sudah tidak sanggup menahan luka yang sangat amat parah. Blade juga sempat menonton sebuah video yang direkam oleh Frost, dan Frost juga mengatakan lokasi mereka yaitu Edgewood Tower dan memperlihatkan Karen sebagai Sandra. Blade yang sudah penuh dengan amarahnya langsung mempersiapkan senjatanya. Di markas Deacon Frost, Karen sempat menyinggung spesies Frost yang seorang vampir KW sehingga Deacon pun kesal dan mengancam Karen. Tiba-tiba Blade dengan senjatanya datang dan langsung membunuh anak buah Deacon Frost satu persatu. Di sebuah koridor, Blade sempat bertarung dengan sepasang vampir, namun dengan mudah dikalahkan oleh Blade dengan menggunakan serum EDTI atau serum yang ditemukan oleh Dr. Karen. Setelah itu, Blade masuk ke sebuah ruangan dan Blade sempat terkejut karena melihat ibunya yang masih hidup namun sudah berubah jadi vampir. Blade yang kurang waspada langsung disetrum oleh anak buah Deacon Frost. Di sini, Deacon Frost juga mengakui bahwa yang menggigit ibunda dari Blade adalah Deacon Frost itu sendiri. Dan Blade pun pingsan. Setelah sadar, dia sudah dibawa ke sebuah tempat bernama Kuil Malam Abadi atau tempat pelaksanaan ritual pembangkitan Dewa Darah. Setelah itu, Blade dan Karen pun dipisahkan, yang mana Karen dimasukkan ke sebuah ruangan, dan di dalam ruangan tersebut ada Curtis, mantan pacar Karen yang sudah berubah jadi Zovam atau zombie vampire. Sedangkan Blade dibawa ke sebuah ruangan dan dimasukkan ke sebuah peti. Setelah itu, beberapa benda tajam menusuk tubuh Blade sehingga darahnya mengalir ke titik yang ditentukan untuk pelaksanaan ritual. Dan terlihat Karen selamat dan berhasil keluar dari ruangan si Curtis dan langsung mengeluarkan Blade dari peti tersebut. Karena kekurangan darah, Blade lemas dan membutuhkan serumnya. Namun karena serumnya tidak ada, Karen pun memberikan darahnya sebagai pengganti serum. Dan betul saja, Blade kembali bugar dan sehat walafiat. Sedangkan pelaksanaan ritual pembangkitan Dewa Darah terlihat berhasil sehingga vampir-vampir asli pun mati. Blade yang sudah pulih didatangi oleh ibunya dan sempat menyerang Blade, namun dengan mudah beliau dikalahkan oleh Blade. Setelah itu, Blade pun turun dan menyerang semua anak buah Frost, bahkan dia juga membunuh Queen dengan mudah. Setelah semua anak buah Frost habis dibunuh oleh Blade, sehingga akhirnya Blade dan Frost berduel. Di awal terlihat Frost lebih mendominasi pertarungan karena Frost memiliki regenerasi yang kuat dan cepat. Namun tanpa sengaja, Blade melihat serum EDTI yang terselip di reruntuhan bebatuan. Blade pun melemparkan pedangnya ke arah serum tersebut. Setelah Blade mendapatkannya, dia pun dengan cepat melemparkan satu persatu serum tersebut ke arah Frost, sehingga Frost hancur berkeping-keping, dan dengan demikian bencana vampir pun dapat digagalkan. Singkat cerita, mereka berdua pun keluar dari tempat tersebut. Karen juga sempat mengajak Blade agar Karen dapat mengobatinya, namun Blade menolak karena Blade merasa masih punya misi yang lain. Beberapa tahun kemudian, Blade pun sampai di Moskow dan menyelamatkan seorang gadis dari vampir, sehingga film pun bersambung. Pesan moral dari film ini adalah janganlah makan darah karena darah bukan untuk dimakan melainkan untuk diminum. Vampir guys.